rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Shalom semua, puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mama, bapak, kakak semua mendengarkan saat ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi saya percaya dimanapun kita semua berada, Tuhan ada di sana menjamah kita untuk setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita diberkati, kita dikuatkan, dan kita dimampukan untuk melewati segala sesuatu, setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini membuat iman kita semakin bertumbuh, dan mengenal pribadinya lebih dalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini, buat kesempatan yang Kau berikan. Kami akan mendengar firman-Mu. Anak-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami, dalam setiap pergumulan kami, biarlah firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Untuk kami melihat ada pribadi-Mu yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami bersama kami untuk melalui setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan, dan biarlah firman ini boleh memberkati kami semua mendengarkan, dan anak-Mu secara pribadi. Di dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20. Ya, Injil Yohanes pasal yang 20 bercerita tentang kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus itu adalah pengharapan orang percaya akan kebangkitan setelah kematian. Ya, Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ya, walaupun kalau kita lihat di beberapa bagian Alkitab juga bercerita tentang kebangkitan seseorang dari kematian. Tetapi kita tahu bahwa akhir dari hidup mereka akan mati kembali. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita lihat di sini ada Maria Magdalena, seorang perempuan yang sangat diberkati bagi saya. Kenapa diberkati? Karena dia menjadi saksi pertama bagaimana kubur itu telah terbuka, kosong, ya, menjadi saksi. Dan ini sebuah berkat yang luar biasa, ya, bagaimana saksi akan kebangkitan Yesus itu dipercayakan kepada perempuan, ya, seorang Maria Magdalena. Sangat luar biasa. Tapi dikatakan di sini kalau kita melihat lebih dalam bahwa dikatakan pagi-pagi benar, ya, dia pagi-pagi benar. Dan ini sangat memberkati saya, mengingatkan saya kalau kita buka Alkitab kita, ya, dalam kitab Amsal, ya, kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-17, ya. Di situ dikatakan bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Di dalam versi bahasa Inggris King James Version, ya, dikatakan bahwa memakai kata seek me early, yang mencari aku pagi-pagi, ya, awal sekali. Dan Maria Magdalena dikatakan apa? Pagi-pagi ketika hari masih gelap. Dan ini yang saya ingin ingatkan kepada saudara dan saya secara pribadi, ya, bagaimana jam doa kita di pagi hari. Loh, Kak Peter, kenapa harus di pagi hari saat teduh? Ya, saya ingin katakan, ya, memang nggak salah saudara saat teduh berdoa, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, malam, siang, ya, sore hari, tidak masalah. Tetapi buat saya pribadi, saya sangat diberkati pada saat pagi-pagi benar. Sebelum kita memulai hari, kita bersekutu kepada Tuhan. Sebelum kita memulai hari, kita letakkan hidup kita letakkan pergumulan kita letakkan pekerjaan kita letakkan perkuliahan kita letakkan bahkan belajar kita sebagai siswa-siswi. Setiap bagian apapun aspek dalam kehidupan kita letakkan semuanya itu kepada Tuhan sebelum kita mulai hari itu. Kenapa? Ya,
Karena ini bentuk bagaimana penyerahan diri kita untuk kita bergantung, dipimpin oleh Tuhan. Saya tidak bosan mengatakan bahwa saya pribadi, kehidupan adalah sebuah pilihan setiap harinya. Pilihan mau dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita, atau kita mau dituntun oleh kedagingan kita. Tapi buat saya pribadi dan saya percaya buat kita semua yang mendengarkan saat ini, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap harinya. Dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu menyerahkan hidup kita. Artinya kita minta kepada Tuhan. Ya, kita tunduk, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan kasih setianya. Kenapa? Penting. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan berkat Tuhan dikatakan. Pasal kita pagi-pagi mencari Dia, kita berdoa. Karena di hari itu kita tidak tahu apa yang mau terjadi, bukan? Contoh, kita nggak tahu akan ada orang yang membuat kita marah. Atau kita tidak tahu akan ada orang yang di jalan akan nyerempet kita. Atau kita berselisih dengan teman sekelas, teman sekantor, atau apapun itu. Kita tidak tahu ya kapan itu terjadi. Tetapi yang kita tahu, pada saat kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia tahu dan Dia akan menolong kita melalui semua itu. Ya, jadi sekali lagi, bagi saudara dan saya penting untuk kita saat teduh pagi-pagi. Ya, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Wow, luar biasa. Setelah dia melihat kubur kosong, dia lari kepada Petrus dan murid yang dikasihinya. Siapa ini murid yang dikasihinya? Ya, murid yang dikasihi itu. Dikasihi Yesus. Siapa? Jelas ini mengarah kepada Yohanes, ya, kepada Yohanes, karena Yohanes seringkali mengarahkan atau menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dan ini kelihatannya simple, tetapi sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Sebagai orang percaya, bagaimana kesadaran kita akan kasih Kristus dalam hidup kita, ya? Seringkali kita mengaku iya kita murid Yesus, tapi seringkali kita juga merasa kita tidak dikasihi. Kak, beta selalu dikasih uji. Benar, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari aja kita dalam berkeluarga, contoh. Saya dulu ingat sekali, setiap kali orang tua marah kita, terkadang kita merasa tidak dikasih. Ya, kadang kita merasa, beta dimarahi berarti do nggak sayang. Begitu juga dalam kehidupan rohani, terkadang berapa kali kita sering menemukan diri kita di dalam masalah, persoalan, dan kita langsung berkata, Tuhan tidak sayang beta. Tuhan tidak mengasihi beta. Dan itu pemahaman yang salah, karena percayalah bahwa sebagai orang percaya kita dikasihi oleh Yesus. Kak, tapi beta jatuh dalam dosa. Beta jauh dari Tuhan. Saudara, pada saat saudara buat kesalahan, apakah orang tua saudara langsung bilang, beta gak sayang lah sama lu, beta tidak mengasihi lu? Apakah orang tua saudara lakukan itu? Tidak. Mereka tetap mengasihi saudara. Mereka tetap menyayangi saudara dan menginginkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan itulah sebagai orang percaya kita harus pahami pentingnya, ya, untuk kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita disayangi oleh Tuhan, ya. Itu sangat penting sekali, ya. Dan menarik di sini bagaimana Maria Magdalena, ya, waktu Petrus dan Yohanes pada saat mendengar apa yang dikatakan Maria Magdalena, dia langsung merespon. Mereka langsung cepat merespon dan lari ke kubur itu. Ya, percaya kita mendengar pemberitaan kabar baik, Injil, penting bagi kita merespon firman itu dengan cepat. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk merespon firman itu, ya, untuk kita mendengar dan melakukan firman itu. Ayat keempat sampai yang ketujuh. Keduanya berlari sama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ya, ayat 4 terlebih dahulu dikatakan bahwa murid yang dikasih itu larinya lebih cepat. Ya, kenapa ya? Karena memang ya sejarah mengatakan Petrus itu badannya besar. Ya, jadi saya yakin wajar saja ya kalau Yohanes larinya bisa lebih cepat dari Petrus. Ya, terus ayat kelima sampai ke-7, ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah.
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Wow, menarik. Kenapa saya katakan menarik sekali lagi di sini? Ya, jadi mereka sampai di dalam kubur, tapi dikatakan kuburnya sudah kosong dan kainnya pun sudah tergulung. Di situ dikatakan, ya. Makanya saya teringat waktu saya baca ini ayat ini, langsung teringat ada lagu yang mengatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya. Dan itu lagu sangat memberkati saya. Kenapa? Karena memang kubur kosong, kubur Tuhan Yesus itu membuktikan kebangkitannya. Mungkin ada beberapa argumen. Ya, ada beberapa orang yang mengatakan, oh mungkin tubuhnya dicuri. Percayalah saudara, ya sesuatu yang sangat penting, kalau dicuri pun pasti akan didapat. Akan dicari sampai ketemu. Apakah ketemu sampai sekarang? Tidak. Kenapa? Karena memang dia sudah bangkit dan naik ke surga. Jadi orang mau bilang, wah dia itu dicuri, mau nggak percaya, percayalah bahwa dia sudah di surga saat ini. Yesus Kristus dikatakan di surga menyediakan tempat. Ya, bagi saudara dan saya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya percaya saudara dan saya sangat diberkati. Ayat ke-8. Ayat ke-8. Ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, yaitu Yohanes, dan dia melihatnya dan percaya. Ya, di ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 8 ini sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa saya katakan ayat 8 ini sangat memberkati saya secara pribadi? Ya, menarik. Kenapa? Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, ya, dikatakan di ayat kelima, ya, di ayat kelima kita kembali sedikit, ya, ia menyenguk ke dalam dan melihat, ya, melihat, ya. Di ayat kelima juga ada kata melihat. Kita fokus kata melihat di situ. Ya, kata melihat di ayat kelima itu memakai bahasa asli blepo, ya, blepo. Apa ini blepo? Artinya untuk melihat saja, atau dengan kata lain sekedar lihat sah. Contoh kalau beta kadang cari grace, oh itu ada, hanya begitu saja, hanya melihat, sekedar melihat. Jadi arti kata melihat di sini ya sekedar melihat saja, memakai kata blepo, ya. Di ayat ke-6 juga kita temukan ada kata melihat. Kita lihat ayat ke-6, kita kembali sedikit. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu melihat, ya, melihat. Di dalam ayat ke-6 ada sebuah progres atau peningkatan, ya. Kata melihat yang dipakai di sini memakai kata theoreo. Theoreo, apa artinya theoreo? Theoreo di sini maknanya mempelajari lebih hati-hati. Makanya kata teori kita dapat dari kata theoreo, ya. Makanya lahirlah kata teori seperti itu. Yang artinya theoreo ini adalah mempelajari lebih hati-hati. Jadi Petrus dia lihat dengan agak teliti, dia lihat lebih teliti lagi. Dia lihat, oh, ya, seperti itu. Dan di ayat ke-8 yang kita baca juga ada kata melihat, ya. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yang pertama dia melihat, hanya sekedar lihat. Yang ayat ke-8 dia melihat lalu percaya, ya. Dan di ayat ke-8 ini, ya, itu memakai kata melihat. Bahasa asli yang dipakai itu memakai kata eido, ya. Di mana kita dapat kata ide, ya, atau bahasa Inggrisnya I got it. Ya, oh aku paham, ya, seperti itu. Jadi setelah Yohanes melihat, oh, lalu dia percaya kepada Tuhan. Ya, melihat, percaya kepada Tuhan. Bukankah begitu juga kadang iman kita di dalam Tuhan? Makanya pentingnya kita untuk terus baca firman Tuhan, terus minta kepada Tuhan untuk kita bertumbuh dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita bertumbuh dalam iman kita, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mungkin awalnya sebagai orang percaya yang baru, kalau kita baca firman, yang penting kita baca, wih, beta so ngerti. Baca saja,
Minta Tuhan pemahaman. Kenapa? Karena percayalah Tuhan akan terus membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Ya, pasal kita terus fokus kepada Dia. Dia akan memberi pemahaman akan cintanya, kasihnya, pribadinya dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu. Karena sebagai orang percaya, awalnya kita mungkin belum terlalu mengerti, ya. Sampai akhirnya kita belajar firman Tuhan yang membuat kita mengerti dan percaya kepada Tuhan. Ya, makanya saya terus ingatkan untuk kita semua, pentingnya untuk kita terus baca firman Tuhan. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, yang sudah kita baca tadi. Ya, akhirnya mereka pulang dengan tidak mengerti apa yang terjadi, mereka masih bingung apa yang terjadi, ya, tapi mereka percaya bahwa Dia memang harus mati dan bangkit bagi kita semua. Ya, seperti apa yang Dia selalu katakan kepada mereka. Dia memang harus mati, tapi Dia juga akan bangkit kembali. Ayat 11 sampai yang ke-12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang lain duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Wow, luar biasa. Yang lain boleh saja pulang. Ya, Petrus, Yohanes, mereka langsung kembali, tapi tidak dengan Maria. Dia tetap tinggal di situ. Ya, luar biasa. Dia memiliki kerinduan yang kuat akan Yesus. Yang lain boleh saja langsung pulang, tapi tidak dengan dia. Kenapa? Dia punya desire, keinginan, kerinduan yang besar akan Yesus. Ya, saya ingin tanya kepada saudara dan saya. Mungkin ada di antara kita, beberapa kita yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, atau baru menjadi orang percaya, atau sudah 5-10 tahunan jadi orang percaya. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki kerinduan yang kuat akan Yesus Kristus? Apa kita masih punya desire yang haus, lapar untuk terus bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita? Ya. Dan jawabannya antara saudara dan Tuhan yang tahu. Kalau tidak, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau ia terus ada di dalam Tuhan, terus miliki kerinduan itu. Ayat yang ke-13. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, ya, kepada mereka, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Wow, ya. Tapi aku tidak tahu di mana aku diletakkan. Ya, sangat luar biasa di sini. Wah, kenapa saya katakan luar biasa? Ya. Di sini Maria tidak peduli, ya, dengan malaikatnya. Ya, padahal ada malaikat yang nampakkan diri kepadanya. Tetapi yang dia terus pikirkan, pentingkan, ya, adalah Yesus Kristus. Yang dia pedulikan adalah Yesus Kristus. Di mana Tuhanku? Tuhanku diambil daripadaku. Ya, itu yang Maria katakan, "Ibu." Ya, malaikat bilang ibu. Dia nggak kaget lihat malaikatnya, tapi dia bilang, "Tuhanku telah diambil daripadaku." Yang dia pikirkan Yesus. Dan itu yang harus kita miliki. Untuk kita selalu memikirkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 14 sampai ayat ke-18. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Wow, di sini kita lihat ya dengan jelas, akhirnya Maria menyadari akan kebangkitan Yesus, pribadi Yesus, ya, dan dia membagikan apa yang dia lihat kepada murid-murid yang lain. Berita kebangkitan itu dia bawa kepada murid-murid yang lain. Ingat, sebagai orang percaya, kita semua tidak terkecuali, ya, terpanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita semua terpanggil untuk menyatakan Injil Tuhan. Mungkin di antara kita beberapa, "Kak, beta nggak sekolah teologi, ya bagaimana kita beritakan Injil?" Oh, jangan.
Saudara nggak mesti sekolah teologi untuk memberitakan Injil kabar baik. Jadikan diri saudara, hidup saudara, kesaksian yang hidup di dalam Kristus untuk orang lain, saudara-saudara yang lain. Untuk mereka bisa melihat Kristus dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada mereka yang belum melihat kasih Kristus. Ya, jadi beritakan Injil di mana Tuhan nyatakan, Roh Kudus pimpin saudara, tunduk, lakukan, karena ada berkat yang luar biasa di dalam ketaatan pemberitaan Injil. Ayat ke-19, ya, ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Wow. Jadi di sini kita lihat ya, tubuh kebangkitan yang Yesus pakai bisa langsung ada di tengah-tengah rumah di mana mereka berkumpul, yang pintunya semua dong kunci karena dong ketakutan dikatakan. Ya, jadi tapi bisa tembus ya, ada di tengah-tengah langsung ya, karena dia Tuhan yang luar biasa ya, seperti itu. Tapi menarik, kenapa saya katakan menarik? Dia datang, dia nggak marah sama murid-muridnya. Kenapa? Mungkin kalau beta ya, beta kan, wah kalian kemana semua kok bisa ketakutan kayak gini? Ya, tetapi Yesus datang bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Itulah Tuhan kita. Ya, itulah Yesus yang kita sembah, yang mati bagi kita. Saya tidak peduli seberapa saudara ketakutannya terhadap dosa saudara. Saya tidak peduli apa yang saudara sudah lakukan, dosa apa, atau kegagalan apa yang saat-saat ini saudara sedang alami dan membuat saudara takut. Weh, Tuhan masih sayang kok sonde sama beta. Weh, Tuhan marah kok sonde sama beta. Ya, seperti itu. Percayalah, Tuhan selalu ada buat saudara dan berkata, damai sejahtera bagimu. Karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Luar biasa. Ya. Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, mereka sangat bersuka cita. Ya, dikatakan ya, saat mereka melihat Yesus. Ya. Kenapa? Karena itu membangkitkan iman mereka. Ya, membangkitkan iman mereka. Ayat 21 sampai ayat 23. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wih, ini sangat menarik. Pembahasan ini sangat menarik. Kenapa? Di Markus 2 ayat 7 jelas mengatakan hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Dan memang benar, hanya Allah, Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Lalu di sini kenapa dikatakan kalau kamu bilang dosanya tetap ada? Ada. Kalau kamu bilang dosa diampuni, berarti diampuni. Apa maksudnya di sini ya? Kalau kita melihat, kita harus paham. Karena memang sebagai orang percaya, ya, kita mempunyai hak untuk apa? Menyatakan pengampunan dosa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Jadi bukan berarti kita yang mengampuni, tidak. Yesus yang mengampuni. Kematiannya di atas kayu salib itu untuk pengampunan dosa, dan kita nyatakan itu kepada mereka. Ya. Dan kita juga punya hak bilang, kalau lu nggak percaya Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib itu tebus dosa-dosa kamu, maka kamu tetap menjadi orang yang berdosa. Ya. Dan kita punya hak untuk nyatakan itu, karena memang Alkitab katakan setiap orang yang tidak percaya, ya, mereka tidak memperoleh hidup yang kekal, dosanya tetap ada. Ya, seperti itu. Jadi ayat ini lebih menekankan kepada kita sebagai orang percaya, kita harus nyatakan kepada mereka, dosa lu sudah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau mereka menolak, berarti dosanya tetap ada. Ya, dan apa? Kalau mereka menolak Yesus, neraka. Ya, seperti itu. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus, adalah hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Ya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya.
Ya kita tahu, kita sering lihat Thomas, ya kita sering kadang bercanda, lu Thomas lu ya, karena Thomas ini kalau nggak lihat dia nggak percaya. Kalau son ada bukti dia tidak mau percaya, dan itu benarnya baik, di sisi lain baik, ya. Tetapi lebih baik secara rohani kita percaya tanpa kita harus melihat Yesus. Kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, karena itu yang Yesus katakan. Tapi menarik di sini, kita lihat di sini ya. Thomas ketinggalan pertemuan, ya makanya dia, beta nggak percaya karena dia nggak lihat. Kenapa dia nggak lihat? Karena dia ketinggalan pertemuan yang ada. Ya, kadang kalau kita miss ibadah-ibadah, ya, kadang kita juga ketinggalan kerinduan akan pribadi Yesus, dan kita ada haus, lapar, ya seperti itu. Yang kedua kita lihat di sini ya, murid-murid yang lain ya kasih info ya kepada Thomas akan kebangkitan Yesus, tapi dia nggak mau percaya, ya seperti itu. Dia nggak mau percaya. Di ayat ke-26 kita lihat, ayat 26. 8 hari kemudian, jadi setelah kejadian itu ada 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang, ia sendiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi kejadian terulang kembali. Mereka kumpul kembali 8 hari kemudian, dan Yesus muncul lagi di tengah-tengah mereka secara tiba-tiba. Ya, luar biasa. Ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Wow, sesuatu yang luar biasa. Akhirnya di pertemuan kali ini Thomas ada. Dan karena dia ada di pertemuan itu, ada berkat yang luar biasa. Kita lihat berkat apa yang luar biasa. Dia bertemu pribadi dengan Yesus. Itu pentingnya kalau kita hadir pertemuan ibadah atau perjumpaan pribadi, persekutuan-persekutuan, kita datang dengan motivasi yang benar. Motivasi untuk kita berjumpa dengan Yesus. Jangan datang hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Karena kalau kita sekedar datang kumpul-kumpul, nanti kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita datang dengan kerinduan untuk melihat Yesus, kita akan melihat pribadinya. Dalam setiap ibadah yang kita datangi, kita ikuti. Ya. Tapi menarik sekali lagi di sini kita bahas tentang Thomas. Ya, Thomas di sini ya. Akhirnya dia berjumpa dengan Yesus, ya dia berjumpa dan langsung Yesus bilang sama dia, oke, langsung cucukkan tanganmu ke tempat di mana tanganku dipakukan, ya seperti itu dipakukan. Tapi yang menarik di sini kan Yesus sudah tidak ada waktu perdebatan terjadi antara murid yang lain yang memberitakan itu kepada Thomas, ya. Jadi yang menarik di sini ya bahwa Thomas mungkin berpikir bahwa Yesus tidak ada di situ. Tapi Yesus adalah Tuhan, ya. Dikatakan langsung waktu Yesus ada di situ, Thomas langsung cucukkan. Artinya Yesus selalu ada buat Thomas. Mungkin Thomas berpikir bahwa Tuhan tidak ada buat dia, tapi Yesus selalu ada dan tahu pergumulannya, ya seperti itu, ya. Dan di sini kita melihat, ya, sampai akhirnya, ya, respon Thomas yang luar biasa. Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Menarik. Kenapa menarik? Di sini kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Di beberapa, kalau kita lihat, beberapa orang tidak sangat percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Beberapa orang sangat memperdebatkan tentang Yesus itu, dia benar Tuhan kosong deh. Saya pribadi sangat yakin, percaya bahwa dia Yesus Kristus juru selamat kita, Tuhan kita, Allah kita. Ya seperti itu. Kalau kita lihat bagian dalam Alkitab, beberapa bagian dalam Alkitab menyatakan ya kejadian-kejadian yang luar biasa. Yang contoh Petrus, ya, Petrus, Paulus, ya, dan Barnabas, dan bahkan kitab Wahyu berkata malaikat saja itu menolak untuk apa? Disembah, karena memang mereka bukan Allah. Paulus, Barnabas pernah dianggap Tuhan. Tahu mereka mengoyakkan pakaian mereka berkata bukan. Petrus juga berpikir, dikatakan orang berpikir dia Tuhan, tapi dia bilang bukan. Malaikat dalam kitab Wahyu juga waktu di Yohanes coba sembah, dia bilang jangan, karena aku juga bukan Tuhan, ya singkatnya seperti itu. Jadi mereka ini menolak semua waktu dibilang Tuhanku, tapi tidak dengan Yesus. Thomas bilang ya Tuhanku ya Allahku, ya, dan Tuhan terima itu, Yesus terima itu. Kenapa? Karena dia memang Allah, dia memang Tuhan kita.
Makanya di ayat ke-9, respon Yesus waktu Thomas bilang, "Ya Tuhanku, Allahku," kata Yesus, ya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Jadi akhirnya Thomas percaya bahwa dia Tuhan dan Allah. Dan Yesus terima itu. Kenapa? Karena dia memang Tuhan dan Allah. Dan dikatakan berbahagia, ya. Kalau saudara saat ini merasa tidak diberkati atau berbahagia, ya, saudara salah. Karena saudara percaya saja kepada Kristus. Saudara percaya dan kita percaya melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu saja kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Saya ingin tutup di ayat 30-31 ini sebagai penutup saya. Kenapa? Karena ayat ini begitu jelas. Ya, dikatakan bagaimana banyak hal lagi, ya, yang tidak dicatat yang dilakukan Yesus pada murid-muridnya, tetapi semuanya itu dikatakan. Firman Tuhan itu yang kita punya menolong kita untuk percaya dan terus percaya bahwa Yesuslah Allah, Juru Selamat, ya, di mana di dalamnya kita beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Makanya saya ingin tutup dengan ini. Jangan pernah malas baca Alkitab, saudara. Renungkan dan lakukan firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biar apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.